Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan. Dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Geng, bahasan vlog kali ini mengambil judul rumusan goal setting biasa-biasa saja vs goal setting yang menantang. Dalam vlog yang sebelumnya sudah diberikan contoh tentang goal setting yang menantang. Namun rumusannya seperti apa sih antara goal setting yang menantang dan goal setting yang biasa-biasa saja? Untuk bisa memperjelas perbedaan antara goal setting yang biasa dengan goal setting yang menantang, maka kita ambil saja studi kasusnya. Studi kasus ini katakanlah diambil dari sebuah wilayah, sebut aja region XX, wilayah XX dengan data histori sebagai berikut. Di region XX ini, omset penjualan 1 tahun terakhir adalah 500 M. Dan data kedua menunjukkan rata-rata pertumbuhan omset penjualan per tahunnya adalah 10% dalam 3 tahun terakhir. Nah, ceritanya gengs, ada seseorang, sebut aja namanya si Ridwan. Beliau ditunjuk sebagai kepala wilayah untuk XX sini. Dan beliau menjabat mulai katakanlah akhir Januari tahun berjalan. Setelah 1 bulan Ridwan berada di posisinya, katakanlah awal Maret si Ridwan diajak diskusi oleh atasannya dan satu lagi atasan dari atasannya. Jadi 2 atasan Ridwan mengajak diskusi berbicara tentang region XX ini di awal bulan Maret. Artinya si Ridwan dikasih kesempatan untuk berada di posisinya 1 bulan, membaca situasi, berinteraksi dengan anak buahnya. Selanjutnya di awal Maret diajak diskusi. Nah, dalam diskusi itu salah satu di antara atasannya bertanya, menurutmu nih Ridwan, setelah kami kasih kesempatan 1 bulan untuk mempelajari anak buah, mempelajari kondisi pasar, mempelajari tantangan-tantangan yang ada, kira-kira dengan kondisi region sebagaimana yang kau telah pelajari dan sebagian sudah kami informasikan sebelumnya, kira-kira omset penjualan untuk region XX ini di 3 tahun mendatang akan menghasilkan angka berapa? Ini pertanyaan yang sering kali muncul, entah itu berasal dari momen meeting yang formal ataupun momen meeting yang tidak formal. Pertanyaan salah satu atasan Ridwan ini adalah pertanyaan tentang angka yang akan dihasilkan oleh region XX di tahun ketiga jabatan Ridwan. Artinya Ridwan didorong untuk bisa menyebutkan gambaran masa depan yang bakal dia ukir bersama timnya untuk region XX tersebut. Artinya atasan Ridwan menanyakan goal setting Ridwan atas region XX. Jika si Ridwan menyatakan bahwa dalam 3 tahun ke depan masa kepemimpinan saya, maka region XX akan menghasilkan 670 M. Sekali lagi, jika Ridwan mengatakan gambaran masa depan yang diinginkan untuk region XX itu adalah menghasilkan 670 M, dari mana angka 670 M? Bisa jadi Ridwan berbasiskan data yang ada dimulai saat dia menjabat, itu omset terakhirnya adalah 500 M. Berdasarkan data yang kedua, pertumbuhan rata-ratanya yang dicapai region XX adalah 10% per tahun dalam 3 tahun terakhir. Maka Ridwan mengkalkulasi tahun pertama bisa mencapai 550, tahun kedua bisa mencapai 605 M, dan tahun ketiga 670 M. Maka disebutlah 670 M di tahun ketiga. Apa yang disampaikan oleh Ridwan di angka 670 ini, anggap aja ini adalah salah satu alternatif jawaban si Ridwan. Simpan dulu 670 M-nya. Kita simpan dulu jawaban 670 M. Nah, jika si Ridwan ternyata memberikan jawaban bukan 670 M, katakanlah dalam 3 tahun nanti omset untuk region XX saya canangkan bisa mencapai 1 triliun. Kenapa Ridwan menyatakan 1 triliun? Katakanlah dia punya hitung-hitungan sendiri, sama kayak alternatif yang sebelumnya. Tahun pertama
artinya tahun ke-0 menjabat ya, itu omsetnya 500 M, maka tahun kedua dia mencanangkan bisa mencapai 600 M, tahun kedua mencanangkan bisa 800 M, dan tahun ketiga 1 triliun. Mana rumusan goal setting yang biasa, mana rumusan goal setting yang menantang? Tentunya kita sepakat bahwa rumusan yang di bawah adalah rumusan goal setting yang menantang. Sementara rumusan yang pertama adalah rumusan goal setting yang biasa-biasa saja. Nah, jika dicermati, maka model pendekatan di angka 670 M itu mengikuti kaidah yang disebut SMART, di mana SMART itu memiliki kepanjangan. S-nya itu adalah specific, M-nya itu adalah measurable, A-nya itu adalah achievable, yang R-nya itu reasonable, dan T-nya itu adalah timeline. Ada yang menyebutnya time bounded, ada yang menyebutnya time relevant. Jika Ridwan menyebutkan angka 670 M, maka rumusannya adalah rumusan SMART, dan itu adalah rumusan goal setting yang biasa-biasa saja. Spesifik karena ini menyangkut omset di region XX. Measurable terukur karena ada angka 670 M. Berikutnya lagi achievable reasonable. Achievable bisa dicapai karena dari data historinya rata-rata pertumbuhan omset penjualan per tahunnya 10% dalam 3 tahun terakhir, maka itu dijadikan sebagai basis perhitungan dari si Ridwan. Tahun pertama 550, 10%, tahun kedua 605 M, itu 10%, tahun ketiga 10% lebih sedikit digenepin menjadi 670 M. Nah, 670 M di tahun ketiga itu achievable, reasonable, masuk akal, karena berbasiskan histori. Cuma geng, kira-kira kalau kita sebagai atasannya melihat anak buahnya dalam mencanangkan sasaran masa depan yang diinginkannya itu achievable, reasonable, oke, wajar, bisa diterima. Cuma bisa jadi senyum atasannya itu kecut. Kenapa senyum atasannya kecut? Membuat gambaran masa depan yang diinginkannya kok begitu mudahnya, achievable, reasonable. Apa sih Ridwan ini tidak tahu tantangan yang ada atau tidak berani dengan tantangan yang ada? Bagaimana kalau berkompetisi jika ternyata sasaran masa depannya ternyata achievable, reasonable, bisa dicapai dan masuk akal. Jadi senyumnya kecut karena tidak menantang, ya, tidak menantang. Hal yang biasa. Jangan-jangan kalau orang lain selain Ridwan pun ditunjuk sebagai pimpinan di region XX, angka itu dengan mudahnya dicapai karena berbasiskan histori. Nah, lalu apa nilai jualnya si Ridwan bila ternyata sasaran masa depan yang diinginkannya hanya sekedar bisa dicapai dan beralasan? Nah, makanya atasannya pasti ekspresinya, senyumnya itu adalah senyum kecut. Namun jika Ridwan mengatakan yang di bawah angka 1T, maka itu pasti yang berbeda. Nah, model rumusan yang memenuhi kaidah SMART sebut aja itu adalah A. Sementara rumusan yang di bawah, yakni goal yang menantang, itu memenuhi kaidahnya adalah kaidah Smith. S-nya sama spesifik, M-nya sama measurable, I-nya yang berbeda, T-nya sama timeline. I-nya di sini apa? Impossible. Rumusan kaidah yang di bawah di mana memenuhi hukum SMIT, katakanlah itu pendekatan B. Nah, inilah pendekatan yang goal menantang, di mana kalau dicermati sebetulnya impossible ini adalah gambaran menggantikan rumusan achievable, reasonable. Jadi orang-orang hebat pada saat menetapkan sasaran masa depan yang diinginkannya, itu seringkali angkanya itu ataupun gambaran masa depannya itu tidak achievable, reasonable, tapi diganti menjadi impossible. Berdasarkan pengalaman, orang hebat itu dimulai dari saat yang bersangkutan mencanangkan sasaran masa depan yang diinginkannya. Orang hebat memenuhi kaidah Smith, sementara orang biasa itu model pendekatannya adalah rumusannya SMART. Itulah yang disebut goal setting yang biasa-biasa saja. Di mana goal setting yang biasa-biasa saja itu sekali lagi berbasis histori. Sementara kalau impossible disebutnya adalah ahistori, tidak berbasiskan histori. Kenapa ada seseorang yang berani seperti itu? Dan itu adalah orang hebat, dan itu adalah kelompok minoritas, yakni kelompok golongan C. Kalau gengs lihat vlog sebelumnya, kenapa mereka sampai begitu berani menetapkan goal setting yang menantang untuk dirinya? Karena yang bersangkutan yakin dirinya memiliki potensi, dirinya memiliki bekal yang hebat. Nah, kalau saya memiliki bekal yang hebat, kenapa
saya harus membuat gambaran masa depan yang biasa-biasa saja? Kenapa nggak menantang? Kalau menantang berarti saya harus berpikir keras. Dan berpikir keras, berupaya keras itu adalah gambaran memanfaatkan kapasitas otak dan kapabilitas fisiknya. Yang bersangkutan juga punya penilaian yang mungkin lebih jernih dibanding goal yang biasa-biasa saja. Barangkali dalam contoh yang kasus ini kalau Ridwan memilih B, dia bisa melihat kondisi pasar. Berapa sih market share-nya Regen XX dibanding kompetitornya? Apakah timnya sudah bekerja optimal atau belum? Apakah masih banyak hal yang bisa dilakukan? Banyak penilaian yang dilakukan oleh Ridwan bila memilih B. Tapi terlepas dari penilaiannya, orang yang hebat itu berani menetapkan sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri beserta untuk timnya. Nah, itu adalah ciri awal. Jadi kalau kita mau melihat seseorang itu hebat apa enggak, kita bisa tanya, apa sasaran masa depan yang diinginkannya? Semakin menantang, itu adalah ciri individu tersebut hebat. Tinggal waktu yang buktikan akhirnya hebat atau tidak. Gengs, cek and recheck diri kita, geng. Apakah goal setting yang kita bikin itu masih memenuhi rumusan kaidah SMART ataukah sudah berani SMIT? Kalau ternyata rumusan susunan goal setting yang kita punya masih kaidahnya SMART, ayolah gengs. Kita ini adalah orang yang potensial. Mari hijrah untuk memberanikan diri ke arah SMIT supaya kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita semakin maksimal kita gunakan, semakin optimal kita eksplorasi. Oke geng, sekian dulu. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang terjadi di sekitar kita agar dari diri kita terpancar energi-energi positif dimanapun, kapanpun. Gengs, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu di seri vlog berikutnya.